Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya dari mahasiswi STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP saya. RPP Sejarah Kebudayaan Islam. Materinya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita langsung saja. RPP yang pertama itu, di dalam RPP itu pasti ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran itu yang pertama ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah nama-nama sekolahnya. Terus misalnya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karanganyar. Terus selanjutnya kelas atau semester, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Dikarenakan materi ajar saya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW, jadi kelasnya adalah kelas 4 semester 1. Mata pelajaran tentu saja sejarah kebudayaan Islam. Jumlah pertemuannya adalah 3 kali. Selanjutnya dalam susunan RPP yang kedua ada standar kompetensi. Kita akan menjelaskan tentang standar kompetensi. Apa sih yang dimaksud standar kompetensi? Standar kompetensi adalah tujuan pembelajaran secara umum. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau per semester pada suatu mata pelajaran. Baiklah, jam standar kompetensi saya adalah mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. RPP yang selanjutnya, urutan selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi dasar saya di dalam RPP yaitu menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Terus saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu target yang diharapkan itu harus sesuai dengan keinginan atau perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Selanjutnya adalah materi ajar dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah materi ajarnya di dalam RPP. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu yaitu 5 kali 35 menit. Selanjutnya metode pembelajaran. Di dalam RPP ini metode pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, dan selanjutnya metode drill. Oke, selanjutnya dalam penyusunan RPP itu adalah adanya kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu 10 menit. Yang pertama guru memberikan salam dan memulai pelajaran dan mengucapkan basmalah dan kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, siswa menyiapkan buku SKI, membuka bab yang akan dipelajari. Yang ketiga, secara bersama membaca materi dakwah Nabi Muhammad SAW dan sub menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya,
Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya, guru memotivasi dan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu adalah kegiatan inti. Kegiatan inti itu sekitar 50 menit. Yang pertama itu ada eksplorasi. Eksplorasi itu yang pertamanya untuk mengetahui pengetahuan siswa. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad. Misalnya, siapa yang sudah mengetahui cara Nabi Muhammad berdakwah dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa secara berkelompok mendiskusikan materi strategi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang di buku paket siswa. Selanjutnya, dengan penjelasan guru, siswa melengkapi materi yang telah diskusikan dan yang berasal dari buku paket. Selanjutnya, siswa membuat catatan hasil pembahasan dan penjelasan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Terus, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan mengapa perlu adanya strategi dalam berdakwah. Oke, selanjutnya itu ada elaborasi. Elaborasi yang pertama itu siswa membaca dan menulis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terdapat di buku pegangan siswa. Yang kedua, guru menugaskan seorang siswa untuk mengemukakan pendapat tentang bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, guru menjelaskan dan melengkapi pendapat siswa tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang belum jelas. Selanjutnya, membahas pertanyaan tersebut secara umum dengan jawaban secara menyeluruh. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berkompetensi menjawab soal yang berkaitan dengan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang terakhir, guru dan siswa secara bersama memilih dan menentukan juara hasil kompetisi. Selanjutnya, konfirmasi. Konfirmasi yang pertama, guru memberikan hadiah kepada kelompok siswa atau perseorangan yang telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa merefleksi kegiatan pembelajaran guna menggali pengalaman belajar yang telah dilakukan. Selanjutnya, guru memfasilitasi siswa untuk memecahkan berbagai masalah dan memberikan informasi untuk agar bereksplorasi lebih jauh tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya, guru memotivasi siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Oke, itu tadi kegiatan intinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang eksplorasi. Eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. Strategi yang digunakan memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar aktif. Eksplorasi merupakan proses kerja yang memfasilitasi proses belajar siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya itu ada elaborasi. Elaborasi itu mengenai desain pembelajaran dengan dasar argumen bahwa pelajaran harus diorganisasikan dari materi yang sederhana menuju pada harapan yang kompleks dengan mengembangkan pemahaman pada konteks yang lebih bermakna sehingga berkembang menjadi ide-ide yang terintegrasi.
Itu tadi adalah elaborasi. Selanjutnya itu tentang konfirmasi. Konfirmasi itu adalah memfasilitasi siswa menggali informasi lebih luas menggunakan beragam pendekatan, memfasilitasi interaksi antar siswa. Baik. Yang terakhir itu kegiatan akhir atau penutup, itu waktunya 10 menit. Yang pertama, guru bersama-sama membuat kesimpulan hasil pembelajaran setelah mereka belajar dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Mereka bersama-sama menyimpulkan pembelajaran tersebut agar lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya itu guru menilai atau merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya guru memberi umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah disediakan. Terus guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan belajar tentang memahami materi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Terakhir guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas, dan siswa menjawab salam. Terus di dalam RPP selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajarnya itu contohnya itu buku paket SKI kelas 4, terus LKS atau sumber lain yang relevan. Selanjutnya ada penilaian. Baiklah, itu tadi RPP, penjelasan tentang RPP materi dakwah Nabi Muhammad SAW kelas 4 semester 1. Baiklah teman-teman, jika ada kesalahan kata dan kesalahan kalimat dalam segi hal apapun, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq